Kemudian di antara adab-adabnya jamaah sekalian, wa yustahabbu liman jaa ilal jum'ati an yaghtasila, ya, jadi dianjurkan bagi seorang muslim, ya, seorang laki-laki muslim dia beriman, ya, di hari Jumat jamaah sekalian untuk mandi, ya, sebelum menghadiri salat Jumat, ya, dianjurkan untuk mandi sebelum mendatanginya, ya, jadi mandi sebelum mendatangi salat apa? Jumat, ya, mandi pakai pakaian yang baik, pakaian yang bersih, kalau bisa yang terbaik yang kita miliki, menggunakan wewangian mas sekalian, karena hari itu adalah hari yang mulia, hari yang paling utama dari sepanjang hari selama satu pekan, ya. Baik, disebutkan dalam keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaghtasil." Ya, apabila salah seorang di antara kalian datang, ya, menghadiri Jumat, ya, maksudnya sholat Jumatan, falyaghtasil, hendaknya dia mandi. Ya, ini termasuk di antara adab-adabnya jemaah sekalian. Dalam keterangan yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Ya, mandi pada hari Jumat ini hukumnya wajib atas setiap muhtalim, ya, maksudnya orang yang telah balik. Ya, maka di sini sangat ditekankan sekali sama sekalian untuk mandi sebelum menghadiri sholat Jumat, ya, supaya keadaannya bersih, ya, wangi, ya, apalagi nanti berkumpul, ya, bersama kaum muslimin yang lainnya dalam keadaan bersih. Ya, nah, tentang hukumnya jamaah sekalian, wallahu a'lam bishawab, ya, insyaallah tidak sampai kepada wajib, tapi ditekankan sekali, ya, kalau lafaz zahir hadis tadi memang seperti itu, ya, ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Selama bisa dilakukan, lakukanlah, ya, mandi sebelum menghadiri sholat Jumat. Nah, baik. Dalam keterangan yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, man ghassala wa ghtasala, ya, siapa yang mandi, ya, ghassala, ya, sampai ada tasdidnya, ya, benar-benar mandi, wa ghtasala, dia mandi, ini lafaznya dua, ya, ghassala wa ghtasala, ya, tentu mandi di sini mandi besar, ya, sama sekalian mandi yang ada wudunya di dalam mandi tersebut mengenai, ya, seluruh tubuh kita di hari Jumat. Wa bakkaro, ya, lalu dia berlekas-lekas, wabtakaro, ya, dia berlekas-lekas berangkatnya, ya, bakar itu berpagi-pagi, wabtakaro dia berlekas-lekas untuk menuju sholat Jumat. Wa masya, lalu dia berjalan, jalan kaki, walam yarkab, dan dia tidak mengendarai kendaraan. Wadana minal imam, lalu dia dekat, ya, ke tempat imam, mendekati posisi imam, ya, berarti ada di saf-saf paling awal. Wastama'a, lalu dia mendengar khutbah, ya, dengan seksama. Walam yalghu, dan dia tidak bermain-main, ya, ketika mendengarkan, tidak berbuat yang sia-sia, maka setiap langkahnya jemaah sekalian, apa fadilahnya? Setiap langkah orang tersebut ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Satu langkah itu pahalanya bisa mengimbangi pahala puasa dan sholatnya selama 1 tahun. Gimana coba sekalian? Luar biasa, ya, nggak bisa bayangkan kita. Orang itu dipahalai oleh Allah setiap langkahnya seakan-akan dia puasa dan sholat 1 tahun. Ini orang yang mandi, berpagi-pagi, berlekas-lekas berangkat ke masjid, lalu jalan kaki. Bagaimana kalau naik kendaraan? Boleh naik kendaraan. Cuma di sini ada kelebihan, ada fadilah khusus berjalan. Ya, berjalan dengan naik kendaraan itu kan lebih payah mana? Lebih payah yang jalan. Ya, pahalanya di sini lebih banyak. Bukan berarti tidak boleh naik kendaraan, boleh, ya. Cuma di sini lafadznya itu berjalan kaki. Ada fadilah khusus sama sekali. Nah, ini hadisnya kalau kita perhatikan, ya, riwayatnya sama sekalian riwayat Imam Ahmad. Ya, jadi kalau Sahih Bukhari itu ada Sahih Bukhari, ada Musnad Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Itu ada hadis ini yang berbunyi seperti tadi sama sekalian tentang keutamaan mandi, berlekas-lekas, ya,
pagi-pagi, ya kemudian dia berjalan, tidak naik kendaraan dan mendekati imam. Ya, imam ini maksudnya khatib ya. Ya, khatibnya kan belum datang sama sekalian, tapi dia berusaha untuk apa? Dekat. Ya sama kayak Idul Fitri, Idul Adha. Itu kan sunnahnya apa? Berlekas-lekas, ya bersegera supaya posisi tempat duduknya lebih dekat dengan apa? Imam dan khatib. Ya. Kalau khatibnya nanti datangnya, nanti mau apa? Khutbah datang. Gitu ya. Tapi ini untuk jamaah ya, jamaah kaum muslimin itu sangat-sangat diutamakan sekali, lebih awal, lebih apa? Baik. Ini ada hadis yang lain ya, jamaah sekalian, berkaitan dengan Jumat juga, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ati, siapa yang mandi pada hari Jumat, ghuslal janabah, seperti mandinya janabah." Ya, seperti mandi apa? Janabah. Ya ada dua cara ya. Cara yang pertama ya pokoknya kita mengguyurkannya ke seluruh tubuh kita, lalu ada wudhunya sama sekalian. Ada cara kedua yaitu kita apa? Mencuci ya kedua telapak tangan kita, kemudian kita guyurkan ya air ke kepala kita sama sekalian, lalu usahakan mengenai apa? Kulit kepala ya. Ini usahakan mengenai apa? Kulit kepala. Ya, ini sebanyak 3 kali sama sekalian. Kemudian habis itu berwudu. Ya, berwudu dengan wudu seperti sholat. Nah, setelah selesai kita guyurkan air ke badan. Kalau bisa sebelah kanan dulu. Sebelah kanan, baru sebelah kiri, baru semuanya. Nah, kadar airnya berapa? Ya tidak dijelaskan. Ya, pokoknya tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan, secukupnya sama sekalian. Yang penting termasuk kategori sudah apa? Mengenai seluruh tubuh kita, maka dinamakan sudah apa? Mandi. Ya, jadi ada wudunya, kemudian ada niatnya dalam hati kita mandi hari Jumat ya, seperti mandi janabah. Insyaallah demikian ya sama sekalian. Ya. Ya, apakah harus pakai sabun, pakai sampo dan seterusnya. Ini kelengkapan ya masa sekarang. Kalau masa dulu kita nggak ada bayangan ya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang jelas harus kena air. Paham ya sekarang ya? Ya sama juga wudhu ya. Wudhu kan kena air. Ini mandi ya, kena seluruh tubuh ya. Kita gunakan sabun ya, sabun lebih baik lagi, lebih wangi, lebih fresh, masya Allah. Ya demikian ya sama sekalian. Ya. Kecuali kalau mandinya orang yang sedang ihram ya, orang yang sedang ihram, dia umroh, haji sama sekalian, setelah dari mikot terus sampai di Mekah ya, sebelum tawaf, sebelum ini dia pengen mandi lagi. Nah, itu kalau bisa tidak pakai apa? Sabun, karena mengandung wangian. Tapi kalau di sini sifatnya bebas ya sama sekalian, boleh menggunakan apa? Sabun. Nah, ya, insya Allah ini sesuatu yang mubah ya, yang Allah bolehkan dan kita bisa gunakan lebih fresh ya, lebih wangi lagi badan kita. Nah, intinya mandi di hari Jumat sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat ditekankan. Ya, supaya wangi dan sebelah kita juga apa merasakan hal tersebut. Syukur-syukur pakai minyak wangi ya. Minyak wangi ini termasuk yang paling disukai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kan ada keterangan ya, hubbiba ilayya min dunyakum ya, dijadikan kecintaan pada diriku dari dunia kalian. Ada 2, salah satunya wewangian. Ya, wewangian ini sangat disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, thumma raha fi sa'atil ula, lalu dia pergi ke masjid sekalian, ya, mana sederhananya, lalu dia datang di waktu